Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vina Afiati. Saya dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur hadis, yang dimana struktur hadis itu ada 3 macam. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga periwayatan. Kita simak bareng-bareng ya. Aku tahu apa nak buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Bahmun Syukurahman MSI selaku pengampu mata kuliah Ilmu Al-Quran Hadis, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Vina Afiati dengan NIM 2511040407084 kelas 1 TMHP Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu struktur hadis dan apa unsur-unsurnya. Jadi, struktur hadis adalah kerangka dasar yang menyusun sebuah hadis sehingga dapat dikenali, dikaji, dan diuji kebenarannya. Struktur ini ada 2 komponen utama, yaitu sanad dan matan, serta ditopang oleh mekanisme periwayatan yang menjadi jalur transmisi di antara keduanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 unsur struktur hadis, yang dimana saya mengambil dari buku pengantar studi Al-Quran dan Hadis, bahwasanya sanad secara bahasa dapat diartikan dengan sandaran atau sesuatu yang disandarkan. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Badr bin Al-Jamaah dan Al-Tibi, keduanya menyatakan bahwa sanad adalah pemberitaan tentang munculnya suatu matan hadis. Sedangkan ulama lain memberikan pengertian, yaitu istilah atau rentetan para periwayat yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama. Dengan demikian, dapat dikatakan sanad adalah jalan yang menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan juga oleh beliau, Abdul Rafiq Al-Mubarak, mengatakan bahwasanya sanad itu bagian dari agama, dan tanpa sanad siapapun bisa berkata sesuka hatinya. Jadi adanya sanad dalam suatu hadis adalah sangat penting, teman-teman. Adanya suatu berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, namun tidak mempunyai sanad, maka bukan dianggap sebagai hadis. Demikian juga jika ada upaya yang membuat dan memberi jalan melalui orang-orang tertentu, padahal orang tersebut tidak meriwayatkan seperti itu, maka hadis tersebut disebut dengan hadis palsu. Selanjutnya ada matan. Matan menurut bahasa adalah pengucalan tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah, hadis matan adalah sabda Nabi yang disebut setelah sanad atau penghubung sanad atau materi hadis, atau dapat disebut juga dengan teks hadis. Jadi matan itu adalah isi dari teks hadis tersebut, yaitu perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW. Matan inilah yang menjadi dasar hukum dan sumber nilai ajaran Islam. Namun meski ada sanadnya sahih, matan tetap harus diuji kesesuaiannya dengan Al-Quran, akal sehat, serta fakta sejarah. Langsung aja lanjut ke periwayatan yang nomor 3. Periwayatan juga termasuk dalam struktur hadis sebab ia adalah mekanisme yang menjembatani antara sanad dan matan. Ulama hadis merumuskan metode periwayatan seperti sama atau mendengar langsung dari guru, ada art atau membacakan di hadapan guru, dan ijazah izin meriwayatkan, dan satu lagi ada kitabah atau transmisi tertulis. Kalau periwayat di sini di buku ini itu adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab apa yang pernah diterimanya dari seorang gurunya. Riwayat hadis dapat disebut juga dengan orang yang memberitakan suatu hadis atau meriwayatkannya. Dijelaskan juga, semakin banyak periwayat hadis yang meriwayatkan suatu hadis, maka semakin baik. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh beberapa orang saja disebut dengan hadis ahad, dan apabila diriwayatkan oleh banyak orang, tiap tingkatannya semakin banyak serta tidak memungkinkan mereka itu berkumpul untuk berbohong, maka hadis tersebut dihukumi sebagai hadis mutawatir. Baik. Adapun upaya juga yang dilakukan oleh ulama dalam melindungi dan menjaga hadis dari upaya pemalsuan memang patut
dikembangkan di masa sekarang. Mereka telah melahirkan beberapa epistemologi keilmuan hadis yang terbakukan dalam ulumul al-hadis. Mungkin itu saja dari saya pribadi tentang struktur hadis dengan 3 unsurnya. Bisa disimpulkan bahwa sanad berfungsi sebagai jalur periwayatan yang menegaskan asal-usul sebuah riwayat, sekaligus alat untuk menilai integritas dan kompetensi para perawi. Periwayatan berperan menjaga ketelitian proses transmisi hadis melalui metode penerimaan dan penyampaian yang telah dinasi oleh para ulama. Adapun matan merupakan substansi ajaran yang harus diuji kebenaran dan relevansinya melalui prinsip-prinsip kritik matan seperti kesesuaian dengan Al-Quran, hadis yang lebih kuat, rasionalitas syar'i, dan fakta sejarah. Baik teman-teman, usai sudah penjelasan dari saya. Mohon maaf sekali apabila banyak kata-kata yang kurang enak, kurang jelas dari saya pribadi. Selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.